Halo pendengar podcast Kata Revi, hari ini kita sudah menginjak hari ke-9 untuk tantangan 30 hari podcast selama Ramadan. Nah, hari ini karena saya kebetulan sedang di rumah dan juga di sebelah ada pengajian ya, karena selama Ramadan ada tadarus rutin. Jadi kalau misalnya terdengar suara ada latar belakang pengajian, mohon maklumi ya, nggak apa-apa, karena memang bulan Ramadan. Nah, hari ini saya akan membahas tentang hal-hal haram atau sangat terlarang yang harus dihindari oleh freelance writer. Jadi topik ini sempat saya masukkan ke polling yang ada di Telegram channel Wordholic, akan tetapi peminatnya atau yang voting itu sedikit. Jadi ini saya buat untuk mewakili beberapa teman yang sudah ngevote selama hampir 2 hari ya. Jadi saya akan memberikan penjelasan tentang 4 hal yang sebaiknya harus kita hindari dan jangan sampai kita lakukan. Hal ini saya rangkum menjadi 4 topik dan semoga bisa membantumu terutama kalau kamu sudah memiliki klien sebagai seorang freelance writer. Hal haram pertama yang harus kamu jauhi sebagai seorang freelance writer tentunya plagiarisme. Ini gak cuma buat content writer, copywriter aja sih sebenarnya, tapi juga berlaku buat kamu yang mungkin nulis fiksi di platform seperti di Wattpad, KBM, Rakata, GWP, dan lain-lain. Selalu hindari untuk memplagiasi tulisan orang lain. Dalam artikel, itu memang kita bisa menulis dengan sistem rewrite atau menulis ulang. Cuma tentunya kamu harus ngecek lagi di dalam website plagiarism seperti plagiarism checker atau yang lain-lain supaya tidak terdeteksi duplikat di internet. Rewrite pun perlu kamu ubah gitu ya, mungkin kamu utak-atik susunannya gitu supaya tidak terlihat kalau kamu cuma menulis ulang. Karena kok dalam dunia content writing ini sudah biasa gitu ya, copywriting pun juga sudah biasa. Cuma disesuaikan saja dengan gaya bahasa dan juga target audience masing-masing. Akan tetapi kalau misalnya kamu nulis fiksi, otomatis ya jangan sampai kamu menulis ulang karya orang lain karena kan fiksi itu kan sebuah seni. Di sini kamu butuh untuk mencurahkan idemu secara original dan pastinya ada inspirasi dari karya-karya orang lain yang kemudian kamu olah lagi dengan cerita versimu atau pengalaman yang kamu serap dari orang lain. Jadi ini berbeda dengan content writing atau copywriting. Jadi jangan sampai ya kalau kamu nulis fiksi kamu ambil konten orang lain. Apalagi kalau misalnya kamu bikin konten media sosial, kamu cuma kopas punya orang terus kamu unggah di akunmu sendiri tanpa ada sumber. Ini berpotensi bikin kesel sih sebenarnya. Walaupun mungkin gak ada nilai uangnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu viral, followers kamu nambah sementara penulis konten originalnya tidak punya engagement setinggi kamu, itu pasti sangat merugikan dong. Karena kalau followersnya banyak, otomatis kan kesempatan untuk monetisasi produkmu atau brandingmu di media sosial kan jelas kamu yang dapat, bukan penulis originalnya. Jadi jangan sampai kamu memplagiasi karena freelance writing juga sekarang jobnya nggak cuma nulis artikel, nulis copywriting, atau nulis fiksi di platform. Freelance writing juga sudah merambah ke media sosial. Jadi seperti yang saya lakukan dengan tim Workaholic Class, saya bikin konten dari caption sampai isi kontennya itu dibikin sama saya dan tim, sampai desainnya juga. Dan itu saya sesuaikan dengan gaya bahasa dari akun milik klien. Jadi tentunya nggak bisa dong saya mencontek begitu aja karena harus sesuai dengan gaya bahasa dari klien saya sendiri. Nah yang kedua, hal haram apa yang harus kamu hindari? Tentunya menulis konten hoax. Nah ini penting banget nih, terutama kalau kamu content writer yang menulis artikel untuk perusahaan atau klien. Hindari menyebarkan informasi palsu atau clickbait ya, hanya demi untuk menarik minat. Kamu pasti pernah menemukan di internet kayak
ada orang yang menggunakan nama artis, kemudian diposting, contohnya misalnya nih, artis A meninggal dunia, lalu foto artis A itu dipajang gitu kan di websitenya. Ternyata yang meninggal adalah seseorang yang punya nama persis sama dengan artis tersebut. Jadi bukan artis yang sebenarnya, jadi cuma clickbait aja gitu, hoax. Ini sangat melanggar etika jurnalisme ya, terutama kalau kamu nulis di media massa walaupun itu sifatnya adalah internet. Jangan sampai kamu menjadi penulis yang hobi bikin tulisan clickbait nggak nyambung antara judul dan juga isi hanya demi untuk mengundang traffic di websitemu. Dan yang ketiga, tentunya kalau kamu pakai AI atau kecerdasan artifisial, kamu harus tetap melakukan editing. Jadi kalau ini kamu lakukan dengan pasrah gitu aja tanpa adanya polesan menggunakan AI, maka ini akan menjadi sebuah tulisan yang haram. Karena begini, AI itu kan juga punya keterbatasan. Seperti contohnya di ChatGPT, kita bisa untuk mencari topik gitu ya, atau brainstorming pengembangan tulisan awal. Tapi untuk pengembangannya, bahkan isinya itu perlu kamu cross check ulang lagi lewat internet atau buku atau majalah. Karena namanya juga bikinan manusia. Kadang-kadang kan kita nggak tahu bagaimana pengolahan dari otak artifisial tersebut. Apakah dia mengambil dari artikel yang siapa tahu tidak kredibel? Jadi kita bisa mencari tahu sendiri apapun yang ditulis oleh AI itu harus kamu cross check ulang. Jangan sampai kamu menjadi freelance writer atau penulis yang cuma pasrah dengan AI tanpa mengedit kembali. Dan jangan salah juga, sekarang penerbit ataupun klien yang sering menggunakan AI akhirnya punya kepekaan terhadap gaya bahasa yang dipakai oleh AI. Kalau kamu sama sekali tidak mengedit, tidak merevisi, maka akan terdeteksi sama klien kalau kamu tidak punya kemampuan menulis, tidak punya kemampuan editing, yang juga sama dengan kamu tidak punya kapabilitas sebagai seorang freelance writer yang profesional. Jadi mulai sekarang kalaupun kamu mau pakai untuk brainstorming atau untuk membuat draft awal, tetap ubah dan revisi lagi sesuai dengan gaya bahasa yang komunikatif, tidak robotik, dan juga sesuai dengan tujuan tulisannya. Mungkin untuk klien tertentu atau sesuai dengan gaya bahasamu selama ini. Yang terakhir tentunya, sebagai freelance writer, kamu harus menaati pokok-pokok perjanjian, termasuk juga NDA atau Non-Disclosure Agreement, termasuk juga perjanjian kerahasiaan serta hak cipta. Jadi misalnya nih, saya sendiri punya pengalaman ketika kerjasama dengan klien, setelah membaca MOU atau perjanjian kerjasama, saya menandatangani kontrak NDA atau Non-Disclosure Agreement. Di situ isinya adalah fakta-fakta kerahasiaan yang harus saya patuhi. Jadi kalau misalnya kamu sudah terikat kontrak dengan klien tersebut, maka sumber-sumber yang mereka berikan, termasuk juga data perusahaan dan lain-lain, tidak boleh kamu sebarkan tanpa seizin mereka. Kalau kamu sudah tanda tangan, maka akan menjadi permasalahan hukum, ya. Jadi tolong sekali lagi sebagai penulis, kamu juga perlu menjaga tanganmu atau jemarimu untuk gak asal ngeposting sampai akhirnya kamu menyebarkan data yang seharusnya dirahasiakan. Kadang-kadang kita mungkin di medsos itu ya terbawa emosi, pengen ngetik gitu aja sembarangan, dan akhirnya ini bisa berdampak buruk buat reputasimu sebagai seorang freelance writer. Jadi ada 4 hal ini yang perlu kamu perhatikan supaya kamu menjadi penulis yang mendapatkan kepercayaan, tidak hanya soal kemampuannya tapi juga etikanya. Yang pertama, kamu tidak boleh plagiarisme. Kemudian yang kedua, jangan menulis konten hoax atau clickbait yang terlalu over dan berlebihan. Dan yang ketiga, jangan hanya menggunakan AI tanpa editing atau polesan kembali. Dan yang terakhir, jangan melanggar NDA atau hak cipta dari klien. Semoga konten hari ini sangat bermanfaat buat kamu
dan kita bisa belajar menjadi seorang freelance writer yang kredibel dan tentunya punya integritas yang bagus. Sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.